Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ramadan dari kelas akuntansi reguler B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat makna dari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang hak. Dalam sumber hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam, sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan cara berpedoman pada Al-Quran. Makna dari Al-Quran merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat Islam menuju jalan yang benar atau menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar. Al-Quran sebagai asyifa, yaitu obat penawar yang dapat menenangkan dan menenteramkan batin. Al-Quran sebagai an-nur, yaitu cahaya yang dapat menerangi dari kegelapan. Al-Quran sebagai al-furqan, sumber hukum yang dapat membedakan antara hak dan batil. Al-Quran juga sebagai al-huda, petunjuk ke jalan yang lurus. Selain itu, Al-Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Itu makna dari Al-Quran. Selanjutnya materi dari Al-Hadis. Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir, sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan syirah yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak. Namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, hadis dapat diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya, manusia tidak akan tersesat. Dua hal tersebut yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau yang biasa kita sebut yaitu hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia, sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan. Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewanya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul, yaitu hadis. Barang siapa yang memegang teguh kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu, sampai saat ini, hadis ada dua, yaitu sahih atau benar, dan hadis maudhu atau palsu. Berbeda dengan Al-Quran yang sampai saat ini tidak ada pembagian ayat sahih dan ayat maudhu, karena semua ayat dalam Al-Quran adalah benar. Dalam materi tersebut sudah tercantum dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 105 dan ayat 90. Quran An-Nisa ayat 105 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Yang artinya itu, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Lalu Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la ulil amri minkum wa in tanazzatum fi shay'in farudduhu illahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalikal khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya itu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang sedemikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu terdapat hadis, yaitu Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bersabda, aku tinggalkan kepadamu sekalian dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Kedua tersebut yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasul Hadis. Itulah penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis menurut sumber hukum Islam yang hak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.